Sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia pernah dikuasai oleh seorang raja dari beberapa kerajaan. Salah satunya, Kerajaan Majapahit yang melegenda. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang paling besar di Nusantara. Pendiri Kerajaan Majapahit ialah Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara, penguasa terakhir Kerajaan Singasari. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Majapahit adalah Raja Hayam Wuruk dan patihnya, Gajah Mada. Berpusat di Jawa Timur, tidak heran jika banyak jejak-jejak Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dari candi hingga prasasti, salah satu peninggalan yang jarang diketahui ialah situs Raos Pacinan di Pasuruan. Situs Raos Pacinan berada sekitar 50 meter dari Kali Porong, tepatnya berada di Dusun Raos, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Letaknya cukup tersembunyi, berada di tengah perkebunan tebu dan berjarak sekitar 50 meter dari Sungai Porong. Jika tak cermat, bisa tidak menemukan situs bersejarah ini. Dilansir dari YouTube Join Media, situs ini menjadi tempat Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, bersembunyi dari tentara gelang-gelang, pasukan Kerajaan Jakatwang saat terjadi pemberontakan di Singasari. Di tempat ini pula Raden Wijaya kemudian melakukan pertemuan dengan tentara Mongol untuk menyerang Kediri. Menurut perkiraan beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Pasuruan adalah kabupaten di wilayah bagian timur Pulau Jawa di mana di sana banyak sekali kisah yang melegenda hingga saat ini. Di antaranya adalah kisah Untung Suropati di mana Untung Suropati ini banyak melakukan perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda. Dan juga ada Sakerah di mana Sakerah adalah warga Madura yang tinggal di Kecamatan Bangil Pasuruan. Beliau banyak melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda untuk memperjuangkan hak kaum cilik di wilayahnya. Kali ini kita akan berkunjung ke peninggalan Raja Majapahit pertama yaitu Dyah Wijaya atau Sri Kertaraja Sajaya Wardana. Di mana di tempat ini ada peninggalan berupa arca Dwarapala yang wajahnya sudah hancur dan tidak utuh. Kedua arca ini berada di dekat Sungai Porong yang ikut Kecamatan Gempol diberi nama Raos Pecinan. Sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia pernah dikuasai oleh seorang raja dari beberapa kerajaan. Salah satunya, Kerajaan Majapahit yang melegenda. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang paling besar di Nusantara. Pendiri Kerajaan Majapahit ialah Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara, penguasa terakhir Kerajaan Singasari. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Majapahit adalah Raja Hayam Wuruk dan patihnya, Gajah Mada. Berpusat di Jawa Timur, tidak heran jika banyak jejak-jejak Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dari candi hingga prasasti, salah satu peninggalan yang jarang diketahui ialah situs Raos Pacinan di Pasuruan. Situs Raos Pacinan berada sekitar 50 meter dari Kali Porong, tepatnya berada di Dusun Raos, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Letaknya cukup tersembunyi, berada di tengah perkebunan tebu dan berjarak sekitar 50 meter dari Sungai Porong. Jika tak cermat, bisa tidak menemukan situs bersejarah ini. Dilansir dari YouTube Join Media, situs ini menjadi tempat Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, bersembunyi dari tentara gelang-gelang, pasukan Kerajaan Jakatwang saat terjadi pemberontakan di Singasari. Di tempat ini pula Raden Wijaya kemudian melakukan pertemuan dengan tentara Mongol untuk menyerang Kediri. Menurut perkiraan beberapa ahli, kemungkinan situs ini adalah gerbang pelabuhan dan pangkalan militer Kerajaan Majapahit yang ditandai dari sepasang arca Dwarapala. Dalam situs Raosan Pacinan akan ada sepasang arca Dwarapala yang menghadap ke barat.
patung penjaga gerbang atau pintu dalam ajaran Siwa dan Buddha. Arca Dwarapala ini diduga dulunya sebagai pintu masuk sebuah bangunan. Namun, sayangnya arca ini harus menanggung kerusakan yang lumayan parah. Wajahnya sudah aus. Ada beberapa bagian yang terpotong mungkin saat penggalian. Situs ini dulunya seperti kolam. Bisa dilihat dari tegel yang memang khusus untuk kolam pada zaman dahulu. Terdapat pula tulisan angka 1319 sekitar 300 meter dari situs Raos Pacinan. Diduga tulisan tersebut merupakan angka yang menjelaskan tahun di mana situs ini dilakukan pemugaran saat Majapahit di bawah pimpinan Hayam Wuruk. Selain sebagai peninggalan bekas sejarah, situs Raos Pacinan seringkali digunakan warga untuk menggelar tradisi ngamong. Tradisi ngamong bertujuan untuk mengingat kembali, ngaweruhi, ngelingi tentang keberadaan para leluhur di masa lampau. Dan kita lihat saat ini di depan kita adalah sisa-sisa peninggalan raja pertama Diyawijaya. Selain dua arca Dwarapala, di sini juga tersisa puing-puing bangunan tatanan batu bata merah. Subhanallah, ini adalah bukti adanya sebuah peradaban di masa lampau. Kita akan bergeser ke sebelah kanan teman-teman. Tempat ini berada di area persawahan warga yang kebanyakan ditanami tebu-tebuan. Untuk bisa mencapai tempat ini kita harus berjalan pelan-pelan teman-teman, karena jika kita ambil dari arah Mojokerto sebelum jembatan ada tulisan kecil yang berbunyi Raos Pecinan. Setelah itu kita ambil arah kiri lurus aja teman-teman. Jika tidak tahu kita bisa bertanya masyarakat setempat agar kita bisa mencapai tempat ini teman-teman. Dan di area lokasi tempat ini sudah dibangun pagar bercorak Majapahitan. Kita lihat ini teman-teman, ini bukti bahwa leluhur kita sangat memperdulikan pembangunan pada saat itu. Sehingga bisa kita lihat sisa-sisa bangunan hasil karya daripada leluhur Nusantara. Kemungkinan di sini dulu bangunannya sangat megah teman-teman, sehingga arka yang ada di sini bisa kita lihat sangat besar sekali dan beberapa bangunan dari batu bata kuno. Subhanallah. Kami ucapkan terima kasih apabila ada kesalah informasi yang kami sampaikan di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.